Hello and what's up Jagis. Sekarang kita sudah bersama dengan Daihatsu Rocky 1200X ADS. Iya, dan SUV yang satu ini merupakan konon akan menjadi calon best seller dari Daihatsu Rocky. Dibandingkan dengan varian turbo yang waktu itu pernah kita review sebelah sini, ataupun varian base spec-nya yang sebelah sini, ini merupakan Rocky yang paling cengli gitu ya. Apalagi untuk varian yang ini merupakan varian tertinggi dari mesin 1200. Jadi dia udah ADS. Penasaran? Dan harganya yang masih di bawah 200 juta rupiah membuat mobil ini menjadi salah satu SUV baru termurah yang bisa kalian beli di Indonesia saat ini. Jadi apa bedanya dengan versi mahal? So kalau gitu kita kupas luar dan dalam, start your engine. Nah, Auto Junkie, sebelum kita lanjut ke Rocky 1200, kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Nggak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter? Untungnya partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo diskon kemerdekaan 17% off spesial buat para Auto Junkies dengan menggunakan kode promo ELEVNUTS di official store mereka di Tokped maupun Shopee. Kami berani rekomen Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di Jazz-nya Alex, selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami, juga memiliki cut-off yang sempurna sehingga nggak nyilauin kendaraan lain. Semuanya plug and play serta kualitasnya OM great banget. Masih nggak percaya? Boleh kok kepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee, atau cek aja Instagram resminya Elevate Auto @elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian. Pokoknya kualitasnya juara banget. Dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun, so pakainya juga jadi tenang banget. Mau ganti lampu? Langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code ELEVNUTS saat checkout untuk klaim diskonnya ya guys. Dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula. Jadi nggak pakai lama kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian, lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah. Eksterior udah berhubung ini varian XADS, jadi udah full aksesoris mirip dengan RADS Turbo yang waktu itu kita review. Perbedaannya ada di emblem belakang dan desain velg single tone yang tampil lebih simple. Nah, Auto Junkies, Daihatsu Rocky 1200cc NA. Lebih tepatnya Daihatsu Rocky 12X ADS. Kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout lagi-lagi kepada Bro David dari Astrido Daihatsu Kamal yang udah ngizinin kita untuk ngulas sekali lagi si Daihatsu Rocky varian 1200 yang satu ini. Kalau kalian butuh Daihatsu, mau Rocky 1200, mau Rocky Turbo, mau Rocky yang lain-lainnya, ataupun kayak Grand Max, Xenia, Luxio, dan yang lain-lain, kalian bisa langsung kontak ke Astrido Daihatsu Kamal yang Instagramnya di sebelah sini, atau CP-nya ada di bagian bawah sini. Tentunya banyak promo menarik dan dapat best price juga dari sana gitu ya. Pertama-tama seperti yang kita tahu, turbo di Indonesia itu kan teknologi yang cukup baru gitu ya, jadi belum lama-lama amat. Belum semua orang itu percaya dengan turbo. Ada yang mikirnya tuh turbo penuh masalah, ada yang bikin turbo tuh boros, ada yang bikin turbo tuh kayak nggak awet gitu kan. Jadi untuk menepis semua itu, si Rocky dan Race itu nggak hanya dijual untuk varian turbo aja. Ada varian mesin 1200cc NA 3 silinder seperti ini yang bisa kalian jadikan opsi juga gitu. Sekarang kita bahas eksterior dulu. Tapi sebelum kita mulai, kalau kalian belum nonton video Rocky kita yang kemarin, yang ini, yang varian flagship turbo ADS, kalian nonton yang itu dulu deh. Kenapa? Karena kita di sana udah ngulas lengkap banget mengenai si Daihatsu Rocky. Di sini gua hanya akan jelasin bedanya apa aja sama varian yang kemarin gua udah ulas gitu ya, supaya kita nggak ngulang-ngulang dan buang-buang waktu kalian. Sekarang semua Daihatsu Rocky itu bisa kalian request jadi two-tone. Mau varian 1200X, mau varian 1200M yang paling bawah base pun kalian bisa request untuk menjadi warna two-tone dengan menambah sekitar
3 jutaan ya kurang lebih gitu. Jadi kalian mau warna putih, mau warna kuning, mau warna silver, semua segala macam bisa dijadikan two tone. That's good news gitu ya. Antena shark fin udah ada spoiler di sini, dan di sini pun kaca belum ada di fogger karena sampai race yang TSS pun belum ada di fogger, jadi entah kenapa belum ada juga di sini. Oke. Masih full aksesoris karena lagi-lagi ini merupakan Daihatsu Rocky 1200 yang paling atas gitu, yang ADS. Dengan sistem safety yang juga masih serupa, jadi ada 2 titik parking sensor, ada kamera mundur, dia belum ada ASA karena ASA hanya tersedia di varian yang 1000cc turbo ASA gitu. Sisanya taillights juga masih cukup serupa, ini yang gue cukup suka ya. Jadi Daihatsu Rocky itu dari atas sampai bawah taillights itu serupa seperti ini, dia masih pakai LED bar di sini, walaupun untuk lampu sein dan lampu mundur dia masih bola biasa, tapi at least lampu sejanya udah cukup stylish. Nah, masuk ke bagian sampingnya, pasti di sini kalian langsung ngelihat ubahan yang paling berbeda antara varian yang 1200X dengan varian turbo yang waktu kita review. Iya, peleknya, tapi ntar kita bahas di bagian peleknya. Sekarang dari samping dulu, karena dia ADS, lagi-lagi dia udah dapat talang air yang sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Di bawah pun tetap ada cladding-cladding hitam dengan scuff plate silver, dan ada kayak logo ADS di samping sini yang menegaskan kalau dia adalah varian yang udah di dress up. Ke depan, nah door handle ini ada yang berbeda karena door handle-nya itu masih body color, dia nggak chrome seperti varian turbo yang kemarin, tapi at least tetap mempertahankan sistem keyless entry-nya. Kalau pengen masuk tinggal digenggam, kalau pengen ngunci tinggal di touch bagian reach di sini. Kemudian spionnya juga, karena dia nggak dual tone, otomatis ini masih sewarna body aja, tapi yang gue impress lagi-lagi, ini tetap mempertahankan auto retract, electric retract, dan electric adjustment, termasuk di sini ada sein yang sudah LED. Jadi kalau kalian kunci, ini akan ngelipat secara otomatis. Dan tentunya ngomong ubahan paling jelas antara Daihatsu Rocky 1000cc turbo dengan yang varian 1200 NA, pasti ada di bagian kaki-kakinya, karena ini ubahan yang sangat ketara banget gitu ya, beda banget. Karena untuk 1000cc turbo yang pernah kita review di sebelah sini, itu kan peleknya besar, ring 17 inci, two-tone polish, model Beyblade, dan itu necis banget gitu kan. Sedangkan untuk yang 1200cc NA ini, yang varian X, dia memang peleknya tuh jauh lebih sederhana, karena dia single tone, 5 spoke, dia ada modelnya kayak kipas gini, termasuk dia pun 1 inci lebih kecil, jadi ring 16 inci. Dibalut dengan ban yang sama-sama ban Eco, tapi ini speknya beda, ini GT Radial Campiro Ecotec dengan ukuran 20565 R16. Pengereman di depan cakram, di belakang tromol sama aja sampai varian turbo juga begitu. Tapi untuk varian yang ini, kalian bisa lihat nanti di dalam karena dia kehilangan tombol traction control yang ada di bagian kanan pengemudi. Iya, jadi sistem safety-nya juga memang beberapa ada yang dikurangi gitu. Kalau kalian lihat mobil ini secara frontal, sebelahan sama Rocky Turbo yang tipe ADS gitu ya, yang belakang sono no, ini gak ada bedanya mukanya sama sekali gitu. Maksud gue, kalau dilihat dari samping kan kelihatan peleknya beda, kalau dilihat dari belakang kan kelihatan baca beda. Kalau yang turbo kan tipe R, kalau ini kan tipe X gitu kan. Tapi kalau kalian lihat dari depan frontal gitu, ini gak ada bedanya sama sekali, samsak gitu. Karena mulai dari grillnya, dia piano black kayak gini dengan aksen merah dan aksen yang mirip-mirip kayak Audi Q7 gini, ini kan udah ada di yang varian ADS. Jadi begitu ini dapat ADS, ini pun sama, termasuk bagian bawah sini yang dapat scuff plate silver gitu ya. Lampuan pun dia masih cukup serupa, di bagian atas ini masih full LED. Orang tuh bisa ketipu gitu. Bisa aja ini dikira varian 1000cc turbo gitu ya. Oh, I like that. Ini personal opinion kita di Laknat sih. Kita kenapa demen varian Rocky instead of race gitu ya. Entah kenapa, karena memang mukanya tuh lebih cocok di Rocky aja, karena kan memang aslinya mobil ini itu dibuat sebagai Daihatsu Rocky. Jadi Toyota Race itu rebadge jadi race gitu ya. Jadi aslinya Rocky ini adalah tampang lahirnya gitu. Tampang lahirnya Rocky baru diubah jadi race. Makanya Rocky kelihatan lebih kohesif desainnya, menurut kita begitu. Interior juga tampil 11-12 dengan varian turbo dengan beberapa perbedaan fitur yang akan kita bahas bentar lagi. Tapi karena ini varian ADS, dia juga udah penuh dengan aksen merah itu racing. Nah, sebelum gua masuk, gua akan tekankan sekali lagi, kalau kalian belum nonton review lengkap kita mengenai Daihatsu Rocky yang varian full spec, kalian bisa tonton dulu di bagian sebelah sini. Karena kita udah lengkap banget segala macam fitur Rocky yang ada. Nah, di sini kita hanya akan jelasin bedanya apa sih antara Rocky 1000 Turbo ADS yang varian full spec dengan yang versi 1200X yang satu ini gitu. So, pas kita masuk,
Hal pertama yang kalian lihat langsung, memang joknya itu serupa karena ini kan lagi-lagi varian ADS dengan aksen-aksen merah di sini, aksen merah di cubby holder di sini, sampai aksen ADS yang di karpetnya itu sama gitu ya. Jadi kalian tetap dapat aksesoris penuh setara dengan yang 1000 cc turbo ADS. Nah, kurang lebih begitu interior dari si Daihatsu Rocky 1200X manual. Iya, jadi kali ini kita dapat unit review yang manual. Yang terakhir kan matic, sekaligus kita pengen lihat bedanya apa aja. Kuncinya itu seperti ini. Nah, jadi memang dia tuh sama. Jadi untuk Daihatsu Rocky sendiri, satu-satunya Rocky yang tidak keyless seperti ini hanyalah Rocky varian paling bawah, yaitu 1200M. Namun tentunya mesinnya berbeda dengan yang sebelumnya kita review. Kalau yang sebelumnya itu 1000 cc turbo, yang ini 1200 NA. Bagi kalian tim NA atau orang yang masih belum terlalu percaya dengan teknologi turbo, ini bisa menjadi option yang cukup baik. Nah, untuk si Rocky ini, kalau kalian pengen startup, engine startup di sini, dan dia kalian harus tekan kopling ya. Jadi kayak mobil Eropa gitu. So, kita pengen denger dulu suara mesinnya, foot on the clutch. Start dulu, kita start. Nah, Auto Junkies, bicara soal udah berpacu, inilah inti utama dari video ini karena perbedaan terbesar Rocky 1000 cc turbo dengan yang ini tentunya adalah mesinnya. Mesin ini khusus buat pasar Indonesia berkode WAVE 1200 cc inline 3 naturally aspirated. Tenaganya mirip yang turbo di 87 horsepower tapi torsinya beda jauh. Yang NA 113 Nm, kalau yang turbo kan mencapai 140 Nm. Yang dimate ke transmisi 5-speed manual berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 13 detik yang memang artinya lebih lambat dari yang turbo, tapi konon mesin ini adalah yang paling irit di kelasnya. So, oke lah. Interiornya, materials semua hard plastik, sama aja kayak varian yang termahal. Secara desain pun sama, masih ada kayak dual tier dashboard dengan glove box yang belum soft opening, ada aksen kayak diamond cut gitu di sini yang bikin interior lumayan mewah. Dan juga karena ini ADS, kalian masih dapat aksen merah di bagian AC, aksen merah di bagian door trimnya. Namun di bagian door trimnya memang ada yang berbeda. Jadi untuk varian yang ini, dia nggak dapat soft touch material di bagian itunya ya, armrestnya. Jadi itu masih hard plastik biasa kalau diketok-ketok. Jadi memang bedanya di situ aja. Ini juga dari segi head unit memang ada yang berbeda. Jadi kalau kalian lihat Rocky yang turbo yang atas itu kan head unitnya lebih gede dan dia kayak all bezel gitu kan, lebih kelihatan floating. Kalau ini tuh floating ala-ala. Jadi ini tuh belakangnya tuh kayak TV tabung. Ini tuh ada ke belakangnya gini. Head unitnya pun masih konvensional kayak head unit yang kalian temukan di produk Daihatsu lainnya gitu ya. Tapi secara fungsi dia memang udah lumayan lengkap. Kalau kita lihat menu di sini, dia udah ada radio, ada media, USB gitu ya, atau Bluetooth teleponi, udah kompatibel juga dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi semua juga udah cukup oke gitu ya. Air conditioning itu sama, jadi dia berbeda dengan race. Dia ada yang max cool, dia 5-speed manual. Koplingnya terasa lumayan pendek gitu ya, dan lumayan enteng. Jadi kalau kalian pakai harian tuh nggak nyusahin. Dan ini pun ganti giginya lumayan semi short shift gitulah, jadi lumayan oke. Dan karena ini dia high console modelnya, kalian pun ganti giginya tangannya tuh posisinya tuh enak. Jadi sikut kalian bisa kalian rest di bagian armrest ini dan langsung kalian kayak shifting gini aja gitu, kayak pakai jari gitu ya shiftingnya. Jadi ya cukup oke seperti itu. Nah, masuk bagian joknya juga masih sama persis. Jadi dia ada aksen-aksen kayak segitiga Mercedes-Benz di tengah, termasuk ada piping warna merah yang lagi-lagi khas ADS. Pengaturan pun masih there sliding, ada reclining, namun memang nggak ada seat height adjuster. Modelan cukup bagian setir ini pun sama, jadi masih poliuretan biasa, belum kukulitan. Kalau kalian pengen kulit, kalian belinya raise yang tipe atas, itu baru dapat kulit. Setirnya sendiri, pengaturan dia bisa tilt namun belum bisa teleskopik. Controls di kiri udah ada controls untuk MID. Speedometernya pun untuk yang tipe X ini, kalian masih kebagian speedometer yang digital seperti ini ya. Kalian bisa ganti-ganti antara tema 4 tema yang kalian bisa pilih gitu. Dan ini memang salah satu speedometer terkeren di kelasnya. Perbedaan lagi di bagian tombol sebelah kanan, walaupun dia tetap ada tombol untuk audio dan steering switch, Bluetooth teleponi, dia belum ada tombol yang tulisannya power. Iya, jadi dia nggak ada power mode.
Termasuk kalau kalian di kanan sini, itu nggak ada traction control. Jadi memang ya sistem safety-nya masih cukup minim. Day night view manual, ada juga di sini indikator untuk seatbelt belakang dan masih tetap dapat dome light di atas sini, termasuk 2 buah sun visor yang ada kacanya namun belum ada lampunya. Nah, ini jok udah posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini masih ada ruangan kurang lebih 8 jarian. Again, sama, cukup lega lah di kelasnya. Jadi dibanding rivalnya ini memang tergolong lebih lega gitu ya dibanding Magnite, dibanding Sonet. So it's still good dan kalian masih bisa selonjoran. Untuk bagian passenger, untuk bagian driver nggak bisa. Kenapa? Karena di varian ADS itu kalian udah dapat subwoofer kolong. Iya, jadi dentuman audionya tuh bahkan lebih baik dibandingkan Toyota Race yang TSS. Nah, headroom juga sama, masih ada 5 jarian karena dia tidak sloping, jadi masih oke banget. Termasuk di sini udah dapat 3 headrest belakang. Jadi kalau kalian pengen bawa orang di tengah, itu sama sekali bukan masalah karena orangnya masih bisa nyetir dengan baik. Sekaligus di tengah sini walaupun dia ada hump, tapi humpnya itu sedikit, nggak terlalu tinggi, jadi kalian masih bisa taruh di kaki di sini tanpa masalah. Ruang penyimpanan ada seat back pocket yang cuman sebelah, ya sama, jadi ya cuman bagian passenger doang. Termasuk di door trim ada tempat buat penyimpanan botol di bagian bawahnya gitu ya. Dan kalau kita lanjut ngomongin soal bagasinya, untungnya untuk pembukanya dia nggak dapat spec down ya, jadi masih electric latch di bagian sini, cukup mewah. Dan kalau kita buka, secara sekilas gitu dia nggak ada bedanya sama Daihatsu Rocky 1000cc turbo yang waktu itu pernah kita review di sebelah sini. Dia masih merupakan varian ADS, jadi dapat ini ya, net yang merupakan aksesoris genuine dari ADS. Ini lucu loh, jadi kalian bisa nyimpen majalah atau sejenisnya di sini gitu. Dan ini berasa kayak aksesoris yang ada di pamflet JDM Daihatsu, really nice. Muat koper medium 3 gitu kalau nyusunnya benar gitu ya. Dan di sini kalau kita buka, nah di sini baru kelihatan perbedaan dengan varian yang turbo. Iya, jadi kalau yang turbo dia kan velg bawahnya itu ring 17 inci two tone polish, dan untuk bagian spare tire-nya sama persis gitu kan, velg ring 17 alloy gitu. Sedangkan untuk yang tipe 1200X ini, dia ban serepnya adalah ban stainless kayak gini. Jadi ini tuh velg yang serupa yang dipakai di yang tipe terbawah, yaitu Daihatsu Rocky yang tipe M gitu ya. Walaupun memang untungnya secara diameter ban gitu itu masih sama. Jadi kalau kalian misalnya ban ini mau dipakein ke velg alloy yang di luar, itu masih bisa gitu. Jadi velg stainless ini sebenarnya nggak harus dipakai pun nggak apa-apa. Ini joknya pun masih bisa di fold 60-40 dengan cukup mudah sekali. Seperti itu, dan dia langsung completely flat tanpa masalah. Jadi untuk secara ruangan, Rocky yang ini masih cukup gede banget untuk kalian pakai sehari-hari. Kurang lebih seperti itu. Dan di video ini memang kita tuh nggak semetin 3 hal annoying dan 3 hal interesting untuk si Rocky 1200. Kenapa? Bukannya karena nggak ada, tapi berhubung kita udah pernah bikin Daihatsu Rocky review di sebelah sini, it's essentially the same car gitu ya. Mobilnya sama aja, quirk-nya sama aja. Jadi hal interesting dan annoying-nya itu kurang lebih sama. Nanti pas kita cobain versi yang paling base dari Daihatsu Rocky 1200M, kita akan coba cari quirks yang berbeda. Karena di Daihatsu Rocky 1200M itu perubahannya tuh banyak banget dan beda banget dengan varian yang ini maupun varian yang turbo. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression mengenai si Daihatsu Rocky 1200EX ADS tahun 2021. Menurut kita, ini tuh varian Rocky yang paling cengli gitu ya. Kalau kalian misalnya masih takut untuk merawat SUV turbo itu kan teknologi yang cukup baru di Indonesia, nggak semua orang kayak percaya gitu kan. Ini mesinnya konvensional NA 1200 dan juga ini merupakan varian paling mewah dari yang mesin 1200. Sekaligus harganya sendiri dia masih di bawah 200 juta rupiah, jadi masih oke banget untuk kalian pertimbangkan kalau kalian butuh SUV untuk kalian pakai sehari-hari. Kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Bro David dari Astrido Daihatsu Kamal yang udah minjemin kita si Daihatsu Rocky 1200 ini untuk kita ulas di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian butuh Daihatsu Rocky 1200, Rocky 1000cc Turbo atau Daihatsu lainnya, ada banyak di sana, ada Grand Max, ada Xenia, ada Ayla. Kalian bisa langsung kontak aja Bro David atau kontak CP-nya di Instagram yang ada sebelah sini, ataupun langsung CP-nya di bagian bawah sini gitu. Karena best price guaranteed. So thank you banget Bro David, thank you banget Daihatsu Kamal, dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Lakna_aja sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan mobil yang kita review, fun fact mengenai otomotif, dan tentunya jokes daily yang tentunya bikin
kalian terhibur yang berhubungan dengan otomotif. Sekian dari Jong Versi Daihatsu 1200 ini. Kita masih nyari sih varian yang 1200M. Iya, yang paling base spec banget. Mungkin nanti kita akan review juga di sini kalau unitnya udah ada. So, we'll see you guys again in next video. Ride safe and Godspeed.